Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Pandirwara Bararana ya. Lagi. Asik dengari podcast kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Rivaldi. Nama saya Muhammad Usman. Asik. Kami berdua dari Asrama Lambung Mangkurat Yogyakarta. Asik. Jadi kita ngapain ini, men? Kita akan membahas podcast beramean. Woi. Jadi kami di sini Bararamang, Mahayabang. Jero orang Banjar tuh Mahalabio jurang. Mahalabio. Tapi kami di sini tertarik dengan kata sih, kata-katanya itu lelaki tidak pernah bercerita. Asik. Yang sering muncul di Instagram, di TikTok. Apa sih lelaki tidak pernah bercerita itu? Kadang sering lewat kan di Instagram, TikTok. Lagi FOMO-FOMO-nya. FOMO kata si Usman kan. Gimana mengenai lelaki tidak bercerita itu? Kenapa banyak sekali yang meng-up itu maksudnya? Mungkin kalau dari aku ya, menurutku stigmanya lelaki tidak bercerita itu mungkin lebih ke lelaki harus berjuang keras gitu sih. Kalau menurut Mas Iwan gimana? Lelaki tidak pernah bercerita. Menurutku kayak lagunya Ahmad Dhani kan. Kan dia ada bikin lagu tentang buat anak-anaknya, katanya anak lelaki itu tidak boleh nangis. Jadi lagunya kayak gini, ayahku selalu memarahi. Tahu kan lagu itu? Iya. Laki-laki tak boleh nangis. Kan dari dulu kayaknya emang laki-laki itu kayak dituntut nggak boleh nangis, nggak boleh apa gitu, harus tangguh gitu, men. Benar. Kenapa sih kita itu harus tangguh sebagai pria? Mungkin kalau menurutku ya, sebenarnya kadang kita dikodratkan kan beda dengan wanita gitu kan. Tetapi seharusnya memang dimana lelaki itu memang harus butuh cerita itu sih. Jadi kayak misalnya kita harus punya teman cerita, atau kita misalnya cerita dengan orang yang terpercaya, misalnya orang tua atau segala macam lah. Itu tapi tidak semua kita ceritakan ke orang-orang yang kita anggap itu teman atau segala macam. Memang harus ada perlu orang-orang yang penting gitu. Jadi menurut Mas Usman ini laki-laki itu harus bercerita ya? Nah, harus bercerita. Harus sih. Soalnya tidak bisa lah kita itu kayak misalnya memendam beban sendiri gitu. Seharusnya kayak gitu. Tapi ada gini, men, kadang laki-laki itu takut dianggap aneh gitu, takut dianggap alay untuk cerita. Kadang kan laki-laki yang selalu mengeluh, aku kepalaku pusing banget sih kayak gitu kan. Dia kadang ada juga kan yang takut aja dia mau cerita karena dianggap aneh gitu. Ya, bener. Cuma kan yang aku maksud nih, jangan apa ya, bercerita tapi tidak selalu bercerita gitu. Jadi kita itu bercerita tapi yang hal-hal yang penting dan orang-orang tertentu aja. Jadi kalau misalnya kita sering bercerita ke orang-orang yang misalnya teman atau segala macam, itu kita dianggap kayak itu kayak lebay, kayak lemah atau segala macam gitu. Iya benar sih. Kayak laki-laki itu juga butuh kan tempat untuk ya ibaratnya tuh rumah gitu kan. Misal ada keluarga
ya kita gak di perantauan contohnya kan kayak gak punya siapa-siapa, mungkin teman juga pada sibuk Ya, kan. Ya selagi masih ada keluarga, kenapa kita tidak berkeluh kesah kepada rumah kita gitu. nah, itu. Apalagi kan secara psikologi kan itu juga membantu kita gitu Ya benar. Jadi laki-laki itu harus, bercerita, tetapi jangan sering-sering bercerita kenapa tuh? karena nanti dianggap lebay dan lemah. Wah, Asik. maksudnya bercerita boleh, cuman jangan terlalu mengumbarkan hal-hal yang emang Ya. bisa menjatuhkan diri kita masing-masing. Benar sekali. Kadang juga kita terlalu banyak cerita kan, apa sih kamu ini, alah lemah banget sih, gitu kan. Jadi mungkin ada orang yang kuat gitu mentalnya kan buat ngelawan hal-hal itu. Pandirwara, Baranai lagi. tonton podcast kami. Asik. Jadi ya menarik sekali ya topik kita tadi ya. Ya, sangat menarik. Sangat menarik untuk lelaki yang selalu ingin bercerita dan sangat ingin bercerita Ya. aja. Jadi gimana men tadi mengenai orang yang susah gitu untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Kayak contohnya kayak orang introvert ya. Hmm, Kalau orang introvert nih mungkin lebih ke pergaulan juga sih. Itu perlu dilatih dan diperbaiki. ya. Ya, mungkin sebenarnya walaupun orang introvert juga itu pasti ada juga teman cerita seharusnya. Karena mungkin kayak kita tuh misalnya mengalami masalah dan kita pendam sendiri, itu nggak mungkin, pasti ada 1-2 orang lah. Itu kan termasuk orang introvert juga sih. Tapi terkadang dia juga susah men untuk mengungkapkannya, walaupun ya temannya sedikit dan dia pun juga orang yang introvert. Terus kayak susah aja buat ngungkapin perasaannya gitu, kayak jadi dia lebih ingin memendam sendiri gitu. Jadi kan tersiksa sih. Iya sih, benar sih. Mungkin ya kita sebagai kayak makhluk sosial atau kita sebagai temannya misalnya kan, melihat orang-orang seperti itu, mungkin ada baiknya kita itu memancing supaya dia itu bercerita sih, kalau menurutku tuh. Dipancing. Ya, kita pancing, kayak kita Oh berarti temannya yang mancing-mancing Ya. dia untuk berbaur, ya, bercerita. seharusnya seperti itu sih. Soalnya kan kita tuh tidak tahu kan watak atau sifat orang kan bagaimana. Jadi kita harus tahu dulu ini orang gimana. Jadi setelah kita tahu sifat dan watak orang tersebut, nah gimana kita mencari suasana dia supaya dia itu bisa nyaman bercerita gitu. Walaupun ya oke lah, misalnya satu hari berceritanya tentang ya cuma sekian doang. Nanti kalau yang lama-lama kan misalnya dia perlu atau sudah lega gitu, mungkin nanti akan bercerita dengan apa yang dia pendam sendiri gitu selama ia mengalami masalah misalnya. Oke, berarti kayak lebih mengubah pandangan dari diri sendiri dulu sih. Ya, Kayak diri sendiri juga harus keluar sih dari zona itu. Maksudnya gak apa-apa introvert, cuman kita juga kalau mau ada hal yang mau diungkapkan, mau mencari masalah, ya kita ke teman gitu Ya, yang benar dekat. Kalau enggak ke psikologi. ya. Cuma kan kalau psikologi kan mahal ya. Oh ya. Tapi biasanya kalau setahuku ya, ada tuh beberapa orang introvert tuh, misalnya orang benar-benar introvert ya, dia itu bercerita dengan cara menceritakan di sosmed. Itu ada juga seperti itu. Atau misalnya kayak ada
apa namanya, game gitu kan. Jadi nanti ada chatnya itu segala macam. Nah situ kan nanti bercerita dengan teman-teman gamenya atau teman-teman online sosmednya gitu. Biasanya ada juga seperti itu. Itu juga termasuk apa ya? Termasuk untuk inilah, untuk memperbaiki itu. Jadi tiap orang juga punya Caranya sendiri. caranya. Ya. Ada lagi men yang lebih efektif men? Ada. Apa ya? Yang pasti itu kalau dari aku ya. Ada virtual tapi Iya. ChatGPT. Oh iya benar sekali. Jadi ChatGPT juga bisa kan buat kita curhat untuk bercerita. Ya. Jadi tidak ada itu lelaki tidak pernah bercerita. Ya. Jadi kita haruslah bercerita gitu. Siapa tahu kan punya istri nanti. Nah itu dia. Nggak mungkin kan kita nggak mau berkeluarga ya kan. Apalagi nanti kan kita juga berkeluarga terus punya anak. Masa kita diam-diam aja gitu. Pasti kan anak juga perlu nanti bercerita juga dengan orang tuanya. Masa kita orang tuanya kayak introvert gitu, nggak mau bercerita buat anak-anaknya ya kan. Ya beda sih kayak introvert kan. Ya. Kalau yang introvert ya kemana-mana lah gitu. Ya benar. Tapi ada juga introvert yang emang mau merasa dirinya tangguh kan. Ya sih benar sih. Ya nggak mau aja yang tadi mau dibilang alay. Aku nggak mau lah kayak ya itu tadi FOMO, lelaki tidak pernah bercerita itu. Jadi dia kayak aku harus di hadapan orang gitu, aku harus tangguh gitu. Padahal udah di kamar nangis ya. Ya itu. Kalau menurut Mas Iwan gimana? Apa tuh? Misalnya nih lelaki ini kan emang sebenarnya pengen bercerita, cuma susah ngungkapin gitu. Gimana itu? Kalau dari aku ya kita harus ya itu tadi mengubah cara pandang diri dulu gitu. Kalau kita merasa tersuntuk di dalam kamar, ya kita harus mencari solusi gitu. Kan setiap masalah juga harus butuh solusi. Ya, Jangan dirasakan lah gitu kan, nggak baik juga bagi kesehatan. Harus bisa mencari keluar, jangan dipendem. Itulah. Jadi Mas Usman ini dia psikolog ya guys. Dia banyak tahu dunia lelaki. Ya. Karena dia orangnya lelaki sekali. Ya, lelaki sejati ya, asik. Jadi topik kita sangat ini ya, FOMO ya. Ya, FOMO sekali. Kalau menurut Mas Iwan nih, lelaki tidak bercerita nih, kalau dari lingkup perkuliahan ini gimana nih? Misalnya kan kita kayak banyak kegiatan, terus banyak tugas, itu gimana tuh cara menyikapinya? Menyikapi ya? Ya menyikapinya gimana caranya? Nah kita kadang pusing sendiri kan, nggak mungkin lah maksudnya kita teriak-teriak di kamar atau segala macam, banyak tugas ya kan. Nah itu gimana tuh? Ada dua tipe sebenarnya men. Ada orang yang suka berbaur, ada juga orang yang mencari solusinya sendiri. Jadi orang yang mencari solusinya sendiri, dia juga bisa melampiaskannya ke lain gitu kan. Ada yang ngegame, terus ada yang curhat di AI tadi. Ya. Ada juga yang ke psikologi kan. Beda kayak introvert kan juga ada apa? Introvert itu friendly ya? Ya, Friendly. Nah, jadi ini aku lagi nyari bengkel motor ya di Yogyakarta, yang tepatnya di tengah-tengah kota Yogyakarta ya, di Tugu gitu loh. Ternyata ada Ari Motor guys. Nah ini aku buka reviewnya juga, tepatnya di depan McD Sudirman guys, berseberangan jalan. Kembali lagi bersama kami Pandirwara. Baranaya lagi. Baranaya lagi. Ya.
Oke. Sampai sampai mana kita tadi, Matt? Sampai menanggapi yang kayak kita misalnya kan di perkuliahan banyak tugas, terus banyak kegiatan, misalnya banyak ikut-ikut organisasi gitu. Oh, orang yang sibuk ya berarti. Nah. Terus? Jadi kan biasanya kan ada orang-orang tertentu kan kayak misalnya mungkin nggak kuat kan misalnya kan, terus tiba-tiba di kamar teriak-teriak sendiri itu kan apa ya, masih dibilang lelaki tidak bercerita juga kan, misalnya lelaki kayak gitu. Seharusnya kan nggak perlu lah, maksudnya kayak teriak-teriak atau segala macam misalnya di kamar kan, atau nangis sendiri di kamar kan. Oke. Tuh. Oh. Gimana itu menurut Mas Iwan? Kalau dari aku ya tiap orang kan juga beda-beda ya pemikirannya. Ya. Kalau dari aku sih ketika aku lelah, pusing, terus suntuk lah gitu, ya aku lebih, yang utamanya sih lebih nenangin diri aja sih dulu gitu. Kayak nenangin diri, terus nunggu waktu aja gitu buat ceritain ke orang yang tepat gitu, kayak teman apa keluarga gitu kan. Jadi kayak ya itu tadi, tiap orang juga beda-beda. Kalau aku juga enggak, ya aku orang introvert sih sebenarnya. Jadi aku sebenarnya jarang bercerita. Tapi aku juga bercerita lah, cuman nunggu waktu dulu Ya, gitu. momen-momen tertentu ya kan. Ya. Kalau Mas Usman, Kalau menurutku ya apa ya, sebenarnya gampang sih, simple aja. Itu ditanggapi dengan ya, pertama memang apa yang misalnya yang paling penting kita kerjakan dulu kan. Nah, yang nggak penting-penting ya nggak perlu lah dikerjakan, misalnya kayak gitu. Yang penting-penting dulu. Terus misalnya memang membebani kita kan, ya sedikit banyaknya kita kurang-kurangi juga. Misalnya kita fokus tetap di perkuliahan, ya nggak usah terlalu lah ikut-ikut kayak organisasi atau misalnya ikut kegiatan-kegiatan misalnya memang mengganggu atau kita itu belum belum bisa lah membagi-bagi waktu, manajemen waktu itu sih. jadinya pusing sendiri ya. Ya itu seharusnya kan memang kalau misalnya mau kayak gitu, kita tuh udah udah kebiasa lah, udah dari dulu kan misalnya ikut-ikut kayak gitu. Kalau misalnya enggak ya nggak perlu lah ikut. Kalau mau ikut ya mungkin ya 1-2 aja gitu, nggak usah banyak-banyak. Kadang juga ada yang mau coba-coba kan, mau ikut organisasi ini itu, tapi ujungnya pusing gitu. Dan biasanya kan yang coba-coba itu dia terikat kan gitu. Misalnya kayak terikat di organisasi kan di organisasi kan biasanya perlu setahun 2 tahun gitu kan. 1 periode 2 periode Ya terikat itu. Ya itu sih. Iya sih, harus mikir juga sih kayak gitu, mau masuk organisasi harus mikir panjang juga, jangan kebanyakan tadi nanti pusing. Yang coba-coba ya bisa cobain 1 dulu lah gitu kan, cukup. Yang penting sih konsepnya ya, lelaki tidak bercerita itu jangan sampai lah mendekati kayak narkoba misalnya, kayak jajan-jajan wanita gitu. Ya, jangan sampai lah, jangan yang negatif ya. Iya. Walaupun ya tiap orang juga beda-beda kan ceritanya kemana, cuman jangan juga ke itu. Nah, apalagi bagusnya lagi misalnya mau menenangkan diri ya, atau mau bercerita atau segala macam, itu ikut kajian, ikut pengajian. Nah itu bagus gitu. Ini sangat Mas Usman banget guys. Ya. Amin. Kalau aku beda sih, kalau aku tidur biasanya. Pulang kuliah tidur, lihat sunset, lihat sunrise, naik gunung, lihat senja. Oke guys, jadi ya itulah pembahasan kami mengenai pria tidak pernah bercerita. Asik. Jadi kesimpulannya gimana nih Mas Iwan? Kalau menurut Mas Iwan, kesimpulannya? Oh Mas dulu gimana Mas? Menurut Mas? Kalau menurutku lelaki itu bisa lah, oke lah kita bercerita.
tapi di momen-momen tertentu. Itu sih kesimpulanku. Dan harus dengan orang-orang tertentu. Kalau menurut Mas Iwan? Kalau aku ya ada banyak alasan sih kenapa seseorang itu sulit untuk bercerita. Ya kalau dari aku, tiap-tiap orang juga unik-unik ya, cara pandangnya juga beda-beda gitu kan. Ya mau bercerita, mau nggak bercerita ya itu kembali ke diri masing-masing gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Ya mungkin podcast kita pada malam hari ini sampai di sini saja. Mungkin kita next di podcast yang selanjutnya di Pandirwara Barananai lagi. Lelaki tidak bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.